Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam Power Breakfast kita di segmen Market Buzz. Indeks harga saham gabungan berhasil bergerak di zona hijau mulai dari perdagangan sesi 1 hingga penutupan di sore hari kemarin. IHSG ditutup menguat 0,52% ke level 6.957,835. Penguatan IHSG di penutupan 29 Agustus ditopang kenaikan sektor infrastruktur 1,81%. Indeks harga saham gabungan masih berhasil mempertahankan posisinya di zona hijau sampai penutupan perdagangan 29 Agustus kemarin. Berdasarkan data RTI, diketahui bahwa indeks Indonesia menguat 0,52% dan mengantongi tambahan 36 poin. Hal tersebut membuat level IHSG mantap berada di angka 6.957,835. Penguatan IHSG di penutupan sore kemarin ditopang kenaikan beberapa sektor, mulai dari sektor infrastruktur menguat 1,81%, sektor teknologi 1,56%, sektor kesehatan 1,08%, dan barang baku yang menguat 0,93%. Sementara itu, sektor yang memimpin penurunan adalah sektor barang konsumer primer turun 0,29%. Sektor transportasi dan logistik merosot 0,21% dan sektor industri yang turun 0,19% dan sektor energi yang hanya melemah 0,11%. Total volume transaksi bursa mencapai 28,2 miliar saham dengan nilai transaksi 10,3 triliun rupiah. Sementara itu sebanyak 268 saham melemah. Ada 256 saham yang menguat dan 230 saham flat. IHSG tercatat menguat 0,60% dalam sepekan terakhir, sedangkan sejak awal tahun IHSG naik 1,57%. Sementara itu saham Gotoh dan AMMN jadi penopang IHSG dengan masing-masing penguatan 7,06% dan 4,44%. Sementara dua saham menjadi pemberat IHSG yaitu CPRO yang melemah 14,08% dan ADMR yang melemah 2,02%. Senada dengan IHSG, nilai tukar rupiah tutup menguat di level 15.260 per dolar Amerika pada 29 Agustus. Mata uang Garuda menguat 32 poin atau 0,21% dari perdagangan sebelumnya. Berbagai sumber, ADX Channel. Pemirsa, PT Bukit Asam Tbk atau PTBA mencatatkan penurunan laba bersih hingga 54,9% di semester 1 2023. Perseroan menghadapi tantangan di semester pertama tahun ini, diantaranya koreksi harga batubara. Dikutip dari laporan Bukit Asam Tbk atau dengan kode saham PTBA, bukan laba bersih senilai 2,8 triliun rupiah di semester pertama 2023. Realisasi ini menyusut 54,9% dari laba bersih di periode sama tahun lalu yang mencapai 6,15 triliun rupiah. Meski laba menyusut, pendapatan PTBA masih tumbuh tipis 2% di 18,9 triliun rupiah dari sebelumnya 18,4 triliun rupiah di semester pertama 2022. Pencapaian laba bersih didukung oleh peningkatan kinerja operasional perseroan sepanjang semester pertama 2023. Total produksi batubara PTBA pada semester pertama 2023 mencapai 18,8 juta ton, tumbuh 18% dibanding periode sama tahun 2022 di 15,9 juta ton. Kenaikan produksi ini seiring dengan kenaikan volume penjualan batubara sebesar 19% menjadi 17,4 juta ton. Perseroan mencatat penjualan ekspor 7,1 juta ton atau naik 37% dibanding periode sama tahun sebelumnya. Dikutip dari keterangan perseroan, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk Niko Chandra mengatakan, perseroan menghadapi tantangan hingga semester pertama tahun ini, di antaranya koreksi harga batubara. Harga batubara IC3 turun sekitar 48%, dari 138,5 dolar Amerika per ton di Juni 2022 menjadi 72,63 dolar Amerika per ton di Juni 2023. Untuk meningkatkan kinerja, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri, serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja positif. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita ke emiten lain pemirsa. Mulai ramainya pengunjung mal mendorong pengelola jaringan bioskop Cinema XX1 PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk melaporkan jumlah penonton pada semester 1 2023 mencapai 36,9 juta. Jumlah tersebut mendorong pendapatan sebesar 2,4 triliun rupiah atau meningkat 22%. PT Nusantara Raya Sejahtera Tbk meraih laba sebesar 215,1 miliar rupiah di 6 bulan pertama tahun 2023.
Sejalan dengan hal tersebut, perseroan juga membukukan pendapatan sebesar 2,4 triliun rupiah. Angka itu naik 22% dari periode sama tahun sebelumnya, yang sebesar 2 triliun rupiah. Di samping itu, jumlah penonton mengalami kenaikan 22,3%, menjadi 36,9 juta dari sebelumnya sebanyak 30,1 juta pada semester pertama tahun lalu. Peningkatan jumlah penonton juga diikuti dengan kenaikan penjualan produk makanan dan minuman sebesar 40,5% dari 675 miliar rupiah pada semester 1 2022 menjadi 948,2 miliar rupiah pada semester 1 2023. Segmen ini tercatat berkontribusi 35,6% terhadap total pendapatan. Secara rinci, pendapatan CNMA di semester pertama 2023 ditopang oleh pendapatan tiket bioskop yang berkontribusi hingga 60,2% dari keseluruhan pendapatan. Diikuti oleh pendapatan makanan dan minuman sebesar 35,6%, iklan sebesar 1,6% serta digital platform sebesar 2,2%. Sementara itu, kinerja solid pada paruh pertama 2023 juga ditopang oleh performa positif sepanjang kuartal 2 2023, di mana masyarakat menggunakan momentum libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan masa libur sekolah untuk menikmati film-film di bioskop. Apabila dibandingkan dengan kuartal 1 2023, jumlah penonton di kuartal 2 2023 mengalami peningkatan sebesar 74%. Sementara pendapatan tumbuh sebesar 74,9% secara kuartalan. Tahun ini perseroan membidik pertumbuhan jumlah penonton hingga 25%, didukung oleh operasional yang berjalan penuh dibandingkan dengan 2022. Dengan kapasitas yang masih dibatasi pada tahun 2022 jumlah penonton CNMA. Dengan kapasitas yang masih dibatasi pada tahun 2022 jumlah penonton Cinema XX1 tercatat mencapai 67 juta orang, sehingga tahun ini ditargetkan tumbuh menjadi 83,75 juta orang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita ke agenda ekonomi pemirsa, di antaranya dari Jepang ada kepercayaan rumah tangga di bulan Agustus, kemudian dari Malaysia uang beredar Malaysia year on year, dan juga bulan Juli, sementara dari Vietnam penanaman modal asing Vietnam dalam dolar Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat ada inventory minyak mentah, kemudian dari berikutnya ada perubahan tenaga kerja non pertanian atau ADP di bulan Agustus. Dari Eropa ada informasi seputar indeks harga impor Jerman month-on-month dan juga bulan Juli. Kemudian pemirsa dari emiten ada Unilever mengagendakan RUPS, BTEL RUPS, EAST RUPS, pembayaran dividen tunai, SMDR pembayaran dividen tunai, atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kemudian pemirsa, kita update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang akan menjadi acuan juga dari indeks harga saham gabungan kompak menguat. Nikkei naik 0,62% di 32.427. Straits Times menguat di 3.233 dengan kenaikan 0,33%. Kospi naik 0,77% di 2.571. Hang Seng Hong Kong naik 0,97% di 18.662. Dan di studio IDX Channel sudah hadir Mas Ipan Samuel Huta Barat, Head of Investment MNC Asset Management. Kita akan membahas mengenai strategi untuk pasar obligasi dan juga tentunya saham sampai dengan akhir tahun. Apa kabar Mas Ipan? Terima kasih banyak sudah join bersama kami di Market Buzz. Ya, makasih Mbak. Ya Mas Ipan, indeks harga saham gabungan, kemudian Bursa Asia, Bursa Eropa, Bursa Amerika lagi kompak positif lagi nih gitu ya. Tapi yang jarang dibicarakan juga adalah tentang obligasi. Nah, kita mau update nih saat ini. Terakhir kinerjanya seperti apa? Menguat ya? Baik. Kalau kita lihat terakhir atau seminggu 2 minggu terakhir ini, memang pasar obligasi khususnya baik global maupun di Indonesia atau domestik itu memang cenderung terkoreksi. Oh, terkoreksi justru? 2 minggu terakhir. Tapi dalam seminggu terakhir ini kembali menguat lagi atau yieldnya itu kembali naik lagi, ya, atau turun gitu ya, maaf ya. Nah, berarti harganya mengalami kenaikan, harga obligasinya itu karena orang sudah memfaktorkan apa yang Jerome Powell kemarin katakan atau Gubernur The Fed yang katakan pada minggu lalu, bahwa meskipun akan terjadi sekali lagi ya kenaikan tingkat suku bunga The Fed itu ya pada akhir tahun atau di kuartal 4 tahun 2023 itu bisa dibilang para investor atau analis atau ekonom itu sudah memfaktorkan ke dalam perhitungan mereka. Oke, berarti sudah di price in gitu ya. Betul. Sehingga tapi saat ini sudah mulai naik lagi ya untuk yield dari obligasi dalam sepekan terakhir.
Ya, yieldnya turun Mbak, maaf, harganya naik. Yieldnya turun, harganya yang justru naik. Berarti kalau untuk investor lagi kurang menarik dong. Eh, Kalau masuk hari ini gitu Mbak ya, memang yieldnya lebih rendah dibandingkan dari mungkin kita bilang let's say 2 minggu lalu. Tapi kalau dari investor yang sudah masuk dari 2 minggu lalu atau yang sudah atau kita bilang saat terkoreksi harga-harga bondnya itu sih sekarang sudah saatnya menarik gitu. Oke, strategi yang tepat untuk berinvestasi di obligasi saat ini tuh sebaiknya seperti apa sih Mas Ipan? Ya kembali lagi ya, kalau obligasi ini sangat tergantung kepada tingkat suku bunga dan inflasi. Nah kalau kita lihat sendiri kondisi dari tingkat inflasi Indonesia yang masih bisa dibilang cukup terjaga di level rendah atau masih dalam targetnya BI atau pemerintah yaitu di level 31%. Dan tingkat suku bunga yang kita bisa bilang sampai saat ini Bank Indonesia masih mempertahankan di level 575, kita bilang atau saya bilang berinvestasi di pasar obligasi itu masih sangat menarik, apalagi masih tingginya ketidakpastian ya Mbak ya. Kalau kita lihat ya ke depannya baik itu di pasar global maupun di pasar domestik, itu membuat orang-orang lebih cenderung untuk berinvestasi di aset-aset yang cenderung memiliki risiko yang aman gitu ya. Bukan saya bilang tidak ada risiko, tapi risikonya lebih terjaga gitu ya, lebih aman dibandingkan dengan aset kelas yang lainnya seperti saham atau yang lainnya gitu. Oke, jadi kalau dalam kondisi saat ini, kalau kita berbicara saat ini sampai akhir tahun lebih baik saham atau obligasi atau dua-duanya, dan porsinya sebaiknya bagaimana? Nanti akan kita bahas ya, kita jeda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, segmen Market Buzz segera kembali usai jeda pariwara, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih berbincang bersama dengan Mas Ipan Samuel Huta Barat, Head of Investment MNC Asset Management. Bagi Anda yang mungkin masih bingung-bingung ya soal obligasi, ini kita akan ulas di mana obligasi itu kan kalau mendapatkan cuannya itu ada dua cara ya, dari capital gain dan juga dari Kupon. ya kupon gitu. Nah tadi yang disampaikan kuponnya ini kan atau yieldnya ini kan lagi kalau lagi harga obligasinya lagi naik kan kuponnya yieldnya turun. Ya, yieldnya turun gitu. Kalau yang mengincar cuan dari atau gimana sih? Boleh nggak sih kita milih satu, misalnya pengen capital gain-nya atau pengen yieldnya? Ya. Jadi ada dua Mbak ya cara berinvestasi di obligasi. Yang pertama mungkin ada investor tipenya yaitu memegang sampai tempo, yang mana itu akan dapat pasti ya, tingkat pastinya itu sebesar yield yang kita inginkan. Misalnya nih, sekarang yieldnya 6,5 gitu ya. Sampai jatuh tempo sampai misalnya let's say tahun 2030 itu akan tetap fix setiap tahunnya dapat 6,5%. Tapi ada juga yang mengharapkan yaitu capital gain gitu. Biasanya tuh mereka hanya untuk transaksi atau memegang bondnya itu mungkin dalam cenderung 1 tahun atau 2 tahun. Nah, dia mengharapkan atau view-nya dia mungkin tingkat yield sekarang ini itu udah menarik. Misalnya saat ini 6,5%. View dia selama 6 bulan atau setahun ke depan akan turun ke 6%. Berarti let's say kalau kita bilang ada penurunan 0,5% itu akan berdampak kepada kenaikan harga obligasinya. Nah, di situ dia akan mendapatkan selisih harga beli dan jualnya. Bisa nggak kita memanfaatkan peluang kedua-duanya, yield dan juga capital gain? Sangat bisa, Mbak. Ya, tadi saya bilang kan ya, ketika kita beli hari ini, itu kan sudah otomatis kita akan mendapatkan kuponnya. Berjalan setiap hari ya, ter-accrue setiap hari. Dan ketika nanti harganya naik, kita juga mendapatkan selisih atau capital gain dari obligasi yang kita beli tersebut. Oke, tapi lebih banyak kalau kita berbicara mungkin dari MNC Asset Management gitu ya, lebih banyak itu investornya lebih menanti dalam kondisi saat ini lebih ke yield atau capital gain atau campuran? Ya, bisa dua-duanya Mbak. Jadi kita lihat kondisi market juga ya. Kalau kondisi marketnya, bilanglah sekarang ini kondisi market penuh ketidakpastian, kita akan fokus kepada obligasi lebih dahulu ya. Kita akan menyarankan juga kepada investor kita gitu ya, ke customer atau klien kita itu akan berinvestasilah ke reksadana obligasi gitu atau ke obligasinya. Di mana pandangan kita ketika nanti suku bunga sudah turun, biasanya yield obligasi itu juga akan mengikut turun, begitu sih Mbak. Oke, ketika suku bunga sudah turun, yield obligasi juga akan cenderung turun. Berarti lebih nunggu capital gain aja. Capital gain bisa. Oke. Nanti kalau ada perubahan nih Mbak ya, misalnya kondisi pasar atau kondisi ekonomi itu kembali pulih gitu ya. Itu biasa orang akan cenderung mengalihkan asetnya ke yang lebih beresiko atau risiko aset gitu ya, seperti saham. Dan itu mungkin kita akan cenderung mengubah durasinya aja sih Mbak. Jadi kalau di dalam obligasi itu kita mengenal namanya durasi. Nah, ketika terjadi penurunan suku bunga, biasanya kan perekonomian akan pulih tuh Mbak ya, atau
kayak tahun 2020 deh kita bilang, kenapa BI rate itu atau The Fed menurunkan suku bunga ke 0% itu kan untuk mendongkrak perekonomian. Nah, ketika nanti suku bunga turun, perekonomian pulih, otomatis orang akan masuk ke atau berinvestasi ke saham, di mana saham itu lebih menguntungkan di dalam Atraktif. hal capital gain dan dividen. Oke, tapi karena sekarang suku bunga masih ya masih Relatif cukup- cenderung naik tinggi. ya meskipun Jadi- agak stuck gitu ya, Ya, betul. tapi lebih cocoknya untuk Untuk obligasi. obligasi kenapa? Karena ketika ini kan kita anggap suku bunga ini akan mengalami kenaikan, ya ini kalau menurut view-nya The Fed yaitu sekali lagi itu di kuartal 4 dan di tahun depan mungkin mereka akan melakukan cut Oh, suku oke. bunganya. Dimana ketika cut suku bunga otomatis orang-orang akan cenderung beralih ke return yang lebih tinggi atau lebih tinggi, di mana itu adalah obligasi. Kalau saya mau dua-duanya, sebaiknya porsinya bagaimana? Oh, berarti masuk Mbak ke Obligasi, dan saham. ya. Ya, ini menarik juga ya. Kalau obligasi sebaiknya dibeli dari sekarang ya Mbak ya. Tapi kalau saham sebaiknya kita beli bertahap. Kenapa? Kalau saham itu kan kalau kita bilang kondisi saat ini, kondisi di mana suku bunga tinggi gitu ya. Itu kan bisa dibilang cost of fund dari atau biaya bunga dari setiap perusahaan itu kan cukup tinggi. Tapi nanti kalau dia sudah menurun, otomatis biaya suku bunga itu akan cenderung turun gitu ya. Dimana itu kan menguntungkan perusahaan. Nah, kalau saya boleh mengasih view saya yaitu saat ini ya kalau bisa dimaksimalkan di obligasi dan nanti sambil secara bertahap itu untuk berinvestasi di saham. Oh, berarti porsinya saat ini bisa lebih banyak ke obligasi. Betul. Obligasi saat ini mungkin 60%, Bisa 60, sahamnya 40%. 40 atau ya 70 atau 30 bisa. Kenapa? Saham kalau kita lihat hari ini kan udah kemarin penutupan karena pembukaan juga belum gitu ya. 6.957 itu kan juga sudah lebih tinggi sedikit dari penutupan di tahun lalu gitu ya. Betul. Berarti kan dan ada yang menilai bahwa level ini kalau berhasil ditembus lagi ini kan sebenarnya sudah keluar dari fase sideways. Ada kemungkinan akan terus mengalami peningkatan seiring dengan akhir tahun kan biasanya demikian gitu ya dan menjelang tahun pemilu. Tapi kenapa Mas Ipan obligasi tetap porsinya saat ini lebih banyak? Ya, jadi gini Mbak. Kalau kita lihat sekarang kondisi ekonomi yang masih belum membaik lah ya atau belum Ekonomi yang mana nih? Dalam negeri atau eksternal? Luar negeri maupun dalam negeri. Oke. Karena setiap ekonomi yang terjadi di global itu juga berimpact ke kita. Contoh ya Mbak ya. Kayak China sekarang kan kita bilang belum terlalu membaik gitu ya ekonominya, malah Tapi banyak melambat. memberikan stimulus kemarin juga yang membuat Betul, market Asia betul. tuh Nah, bergairah. Kenapa China ini penting gitu? Kenapa China ini kuncinya gitu? Karena ketika perekonomian China ini pulih atau bagus gitu ya, itu perdagangan global itu kan akan meningkat, termasuk Indonesia. Indonesia kan diuntungkan karena komoditi price komoditinya. Nah saat ini kalau kita lihat dengan melemahnya permintaan dari China, itu sudah otomatis juga akan melemahkan permintaan akan barang-barang dari Indonesia ke China. Dan itu akan berdampak kepada perekonomian Indonesia. Contohnya kita lihat itu adalah dari current account. Current account yang selama ini beberapa kuartal itu surplus, ini Defisit. kembali defisit di kuartal 2 2023. Nah itu terlihat bahwa karena dampak dari melemahnya harga-harga komoditas. Oke. Karena melambatnya itu permintaan. Nah kenapa saya bilang saham belum begitu tertarik ya atau saya bilang belum begitu menarik karena level-level saat ini memang betul kata Mbak kan gitu. Udah melewati sideways-nya tapi itu nggak akan menurut saya ya sampai akhir tahun mungkin akan cenderung relatif sideways sampai terlihat stimulus dari pemerintah ya. Oh, oke. Stimulus dari pemerintah yang diharapkan sejauh ini apa sih? Jadi gini, kalau kita melihat dari konsumsi gitu ya, memang pertumbuhan ekonomi kita atau ekonomi kita itu distribusi atau kebanyakan itu adalah didapat dari konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat. Nah, sekarang cenderungnya konsumsi masyarakat itu atau daya beli masyarakat itu cenderung menurun, khususnya kelas menengah bawah. Nah, pemerintah dengan anggaran yang saat ini surplus harusnya bisa lebih maksimal gitu ya, memberikan stimulus-stimulus untuk masyarakat kelas menengah bawah, di mana itu untuk mendongkrak daya belinya. Ketika daya beli meningkat, kesejahteraan meningkat, otomatis kan perekonomian itu akan bertumbuh. Kayak itu akan banyak di tahun 2024 deh seiring Betul. dengan kampanye-kampanye Iya, mungkin ya. Nanti betul. akan Nah, kita bahas lebih jauh kalau tetap tadi ya, tetap ada bagian saham, kemudian juga ada bagian obligasi. Meskipun lebih banyak saat ini obligasi dulu, tapi kalau saham kira-kira sektor mana nih yang paling direkomendasikan? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Berikut juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, tapi usai jeda pariwara tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz.
Kita ke pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini pemirsa, hari Rabu 29 Agustus 2023, di mana indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan yang terjadi pada penutupan kemarin dengan kenaikan 0,32% atau 22 poin ke 6.981 pada tanggal 30 ini ya. Dan kenaikan ini sekitar 20 poin dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat ke 15.240, naik tipis 0,13% terhadap dolar Amerika Serikat. Deretan saham yang menjadi top gainers based on value masih ada PGEO dengan penguatan hampir 3% di 1.330, BRMS menguat 2% di 210, MBMA 1,3% di 765, kemudian ada saham lainnya seperti Nobu, BRPT, Gudang Garam, Dewa, Arto, dan juga Slis. Top losersnya pemirsa adalah emiten yang baru saja merilis kinerjanya yang cenderung turun, ada PTBA, turun 2% di 2.900, MBAP turun 3,64% di 5.300, ASHA juga turun 14,29%, kemudian ada saham OBMD, IATA, HBAT, dan lainnya pemirsa. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar berdasarkan data dari RTI. Kalau saya bilang penguatannya sebenarnya cukup signifikan, Mas Ipan, 6979. Dalam waktu dekat bisa ke 7.000, saya terlalu optimis atau gimana? Semua kemungkinan itu bisa terjadi Mbak ya. Tapi kalau saya melihat kalau sampai ke level 7.000 itu hanya euforia sesaat aja. Saya bilang. Oke. Orang-orang pada level 7.000 itu akan mengambil profit taking lah ya. Lebih ke menguji aja, tapi tidak akan stay di 7.000 karena fundamental tadi yang Anda lihat dari luar, ketidakpastian juga masih banyak, khususnya dari China. Iya, betul, setuju saya Mbak. Jadi makanya kalau kita lihat level 7.000 ini adalah saatnya orang akan taking profit. Oke. Saham yang menurut mereka udah mengalami kenaikan tinggi. Tertinggi tahun ini baru disentuh 6984 ya, belum sampai ke 7.000-an, dan ya itu dia peluangnya menurut dari Mas Ipan gitu ya. Kalau demikian, saham-saham apakah yang layak dicermati dengan peluang ke 7.000 tapi Anda bilang mungkin profit taking besar akan terjadi karena itu target target maksimal saat ini? Ya. Kalau saya bilang sampai akhir tahun ya Mbak ya, kemungkinan itu orang akan berfokus kepada pemilu di tahun 2024, di mana pemilu tahun 2024 itu kan dimulai tahun bulan Februari ya, di mana nanti biasanya setelah Oktober ini mungkin akan banyak dana-dana dari partai gitu atau dari ya kita bisa bilang dari pemilu lah gitu ya, itu akan beredar ke masyarakat, yang mana itu tujuannya itu adalah ke masyarakat menengah bawah gitu ya, di mana yang saya bilang tadi masyarakat menengah bawah itu kan sekarang terdampak dari daya beli yang melemah atau melambat, di mana ketika ada nanti stimulus baik itu dari pemerintah ya, dari belanja pemerintah ke masyarakat bawah dan juga dari dana-dana partai tersebut, itu akan mendongkrak daya beli masyarakat menengah bawah tersebut, yang mana itu akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berbasis konsumsi gitu ya, atau barang-barang konsumsi ya? Benar. Oke, contohnya? Mungkin saya nggak bisa nyebutin emitennya, tapi ya yang bergerak di konsumsi kan ada banyak. Ada makanan minuman, salah satunya. Ya, termasuk mie instan. Ya. Dalam rokok pun juga mungkin akan diuntungkan. Okay. Karena kan kalau kita tahu yang mengkonsumsi seperti makanan minuman gitu atau rokok atau seperti mie instan gitu kan, itu cenderung masyarakat yang menengah bawah dengan kebanyakan. Oke, saya cek ya, salah satu saham consumer good, tapi tidak bisa saya sebutkan namanya gitu ya, karena ini kita berbicara sektoral aja menurut Mas Ipan ya. Penguatan salah satunya ini sudah cukup signifikan juga year to date atau selama tahun berjalan di atas 10% gitu ya. Nah, strategi untuk masuknya itu untuk saham-saham consumer good tadi dan juga rokok tadi, itu gimana? Apakah kita buy on weakness? Apalagi kan IHSG juga saat ini lagi naik-naiknya gitu. Kalau menurut saya sebaiknya kita menunggu Mbak ya. Jadi istilahnya menunggu pisau jatuh gitu ya. Ya tadi saya bilang, seperti Mbak bilang, buy on weakness itu adalah salah satu strategi itu kita mengumpulkan saham yang sudah mengalami kenaikan lumayan tinggi. Oke, tapi ada kemungkinan nggak masih turun sampai dengan akhir tahun? Saya khawatirnya justru akan pelan-pelan mulai mendaki sambil IHSG ke 7.000. Kalau menurut saya pun kalau dia mengalami peningkatan atau kenaikan itu juga sudah sangat limited ya atau terbatas. Jadi orang-orang akan cenderung
mengambil momen ini adalah untuk melakukan tadi itu saya bilang aksi profit taking. Oh, karena penguatan IHSG sampai ke saat ini di 6.957 juga dirasa sudah cukup lah ya untuk melakukan aksi profit taking lagi, meskipun saat ini masih terus lanjut dan mungkin sampai dengan akhir pekan ini dengan sentimen-sentimen stimulus dari China. Ya. Tapi ada yang menjadi pengganjal kayaknya. Hari Kamis ini kan ada data inflasi ya sambil memasuki Betul. bulan yang baru di September. Indonesia, kemudian juga China, kemudian Amerika. Peluangnya gimana ke pasar Betul, saham? betul. Memang minggu ini itu fokus orang itu adalah ke data tenaga kerjanya Amerika, gitu ya. Terus yang kedua itu data inflasi, baik di domestik maupun di luar negeri. Data tenaga kerja kan udah rilis ya, adanya nanti non-farm payroll ya di Jumat Nanti di di tanggal Jumat ya. dan inflasi di Kamis. Benar. Nah, prediksi atau proyeksi dari itu di US sendiri, kalau kita lihat kemarin kan sempat tuh turun ke level 3%-an ya Mbak. Terus kemarin kembali meningkat. Kalau di US kita ngomong ya, di Amerika Serikat itu tuh sempat mengalami kenaikan karena ternyata daya beli atau kalau kita lihat salah satu indikatornya itu adalah penjualan retail itu justru mengalami pertumbuhan, di mana The Fed melihat bahwa masih kuatnya daya beli masyarakat di Amerika Serikat itu untuk itu menyebabkan inflasi akan masih cukup tinggi ya, atau mengalami peningkatan sampai saat ini. Makanya itu yang dikhawatirkan adalah ketika nanti data inflasi rilis US itu ya di atas ekspektasi dari ekonom atau analis, itu kemungkinan market akan koreksi. Kenapa? Karena itu akan memicu The Fed akan meningkatkan tingkat suku bunganya lebih cepat atau naik lagi di bulan September Iya. atau dipertahankan lebih lama gitu ya dari proyeksi sebelumnya bahwa sudah mulai landai, kemungkinan akan turun. Ternyata kayaknya masih lanjut nih, September paling nggak masih stay ya di posisi saat ini untuk suku bunga 6,990 untuk indeks harga saham gabungan. Dan secara tahun berjalan pemirsa, net foreign buy di pasar reguler 13,72 triliun rupiah. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Net foreign buy. Betul. Sebenarnya kita diuntungin juga ya Mbak. Karena perekonomian atau melambatnya perekonomian di luar gitu ya, khususnya Eropa dan China, itu membuat dana-dana atau asing itu kembali mencari di mana return yang lebih menguntungkan. Salah satunya itu Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena secara struktur ekonominya itu kita berhasil ya menurut pandangan orang luar itu, karena dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini itu dapat menyokong perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Tapi satu bulan terakhir turun 1,17 triliun atau net sell. Setuju. Itu karena adanya peningkatan inflasi di Amerika Serikat dan perlambatan di ekonomi Cina yang lebih di luar ekspektasi. Net sell inilah yang masih dikhawatirkan akan berlanjut sampai nanti mungkin bulan September kalau kita bulan September. Oke, tadi cermatilah kalau mau bicara saham itu adalah saham-saham consumer good gitu ya, dan ya kalau kita ngomong pemilu itu sudah otomatis akan diuntungkan itu saham-saham yang berkaitan dengan media. Saham-saham yang berkaitan dengan media, tapi buy on weakness ya. Benar. Setuju. Oke. Sambil ini. Baik, terima kasih Mas Ipan sharing informasinya, semoga bisa menjadi referensi gambaran untuk pemirsa berinvestasi sampai dengan paling tidak akhir tahun melihat terkait dengan hal-hal yang harus Anda cermati terkait sentimen obligasi dan juga pasar saham. Sampai berjumpa kembali Mas Ipan.